kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami dengan judul konsep dasar manajemen strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Noda 5 dengan NIM 2251 2197. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen strategi. Jadi, manajemen strategi adalah proses perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya secara efektif. Tujuan utama dari manajemen strategi adalah untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Bentuk dan proses berpikir strategis. Jadi, berpikir strategis adalah kemampuan penting yang memungkinkan individu dan organisasi untuk menilai dan mengembangkan strategi berorientasi masa depan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Proses ini melibatkan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah strategi, menganalisis penyebab mereka, dan merencanakan solusi yang efektif, yang pada akhirnya membimbing pengambilan keputusan untuk tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Ziyad Atakulai dengan NIM 2251 2162. Di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu tahapan-tahapan berpikir strategik. Berpikir strategis adalah proses penting dalam manajemen yang melibatkan beberapa tahapan untuk membantu organisasi dalam merumuskan dan menerapkan strategi yang efektif. Berikut adalah tahapan-tahapan berpikir strategis yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini tahapan awalnya melibatkan pengenalan masalah-masalah strategis yang muncul dalam organisasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengganti gejala-gejala yang ada, yang dapat menjadi indikator adanya masalah yang lebih besar. Yang kedua, pengelompokan masalah. Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengelompokkan atau mengklarifikasi masalah-masalah tersebut berdasarkan sifat atau karakteristiknya. 3. Proses abstraksi. Pada tahap ini dilakukan analisis mendalam terhadap kelompok masalah yang telah diidentifikasi untuk mencari faktor-faktor penyebab atau pemicu timbulnya masalah. 4. Penentuan cara pemecahan masalah. Setelah menganalisis masalah, langkah selanjutnya adalah menentukan cara metode yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang telah teridentifikasi. Nomor 5. Perencanaan untuk implementasi. Tahap terakhir berpikir strategis adalah merencanakan implementasi dari solusi yang telah ditentukan. Baik, perkenalkan, saya Dewi Astutik dengan NIM 2251 20173. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan strategi dengan taktik. 1. Definisi strategi dengan taktik. Strategi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi melibatkan analisis lingkungan, internal dan eksternal, identifikasi tujuan dan kelemahan, serta pengembangan pilihan strategis yang berbeda. Tujuan utama strategi adalah untuk menentukan arah umum organisasi dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Taktik adalah rencana operasional jangka pendek yang dirancang untuk menerapkan strategi. Taktik lebih fokus pada detail-detail operasional dan seringkali melibatkan penggunaan sumber daya yang ada. Taktik dirancang untuk mencapai tujuan yang lebih spesifik dan singkat, seperti penjualan produk tertentu atau promosi kampanye. 2. Referensi dan rincian. Strategi merupakan sumber asli yang dikembangkan menjadi taktik. Strategi biasanya luas dan memiliki banyak rincian, tetapi masih relatif umum dan tidak terlalu detail. Taktik dirumuskan untuk mengejar tujuan organisasi. Taktik lebih spesifik dan memiliki rincian yang lebih banyak dibandingkan strategi, tetapi masih tetap berfungsi sebagai instruksi operasional dengan jangka pendek. 3. Kepentingan. Strategi lebih penting daripada taktik karena strategi menentukan arah umum organisasi dan menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Tanpa strategi yang solid, organisasi tidak dapat mencapai tujuan jangka panjangnya. Taktik penting untuk menerapkan strategi yang mencapai tujuan operasional jangka pendek. Taktik harus selaras dengan strategi yang harus dilakukan oleh sumber daya yang cukup untuk diimplementasikan dengan efektif. Saya Sandana Najah dengan NIM 2251 21
Baik, langsung saja sini saya akan membahas materi tentang konsep dan definisi dari strategi. Strategi adalah rangka rencana dan tindakan komprehensif yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Yang ditandai dengan orientasi berwawasan ke depan, dampak motivasi di berbagai fungsi dan kemampuan beradaptasi untuk perubahan organisasi. Adapun juga fungsi utama dari strategi dalam manajemen organisasi adalah untuk memberikan keunggulan kompetitif, memandu pengambilan keputusan, dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan, yang mengarah pada peningkatan penjualan, profitabilitas, dan produktivitas. Dengan membangun kerangka kerja strategis yang jelas, organisasi dapat secara efektif membedakan diri dari pesaing dan membuat pilihan berdasarkan informasi yang selaras dengan tujuan mereka. Di sini juga manajemen strategis menawarkan manfaat finansial seperti peningkatan profitabilitas dan kinerja keuangan jangka panjang, dan keuntungan non-keuangan termasuk peningkatan kesadaran akan ancaman eksternal, peningkatan pemahaman tentang strategi pesaing, dan peningkatan produktivitas karyawan di samping berkurangnya resistensi terhadap perubahan. Manfaat multifaset ini menggarisbawahi pentingnya manajemen strategis dalam mendorong keberhasilan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman dengan NIM 2251 Sing saya akan membacakan materi perbandingan dunia bisnis dengan militer. Tujuan utama dunia bisnis. Tujuan utama bisnis adalah mencapai profitabilitas dengan pertumbuhan berkelanjutan. Bisnis berfokus pada peningkatan pangsa pasar, inovasi produk dengan keputusan pelanggan. Militer. Tujuan utama militer adalah melindungi negara dengan warganya dari ancaman eksternal serta menjaga keamanan nasional. Operasi militer berfokus pada kesiapan tempur dengan pelaksanaan misi yang efektif. Perencanaan strategi. Dunia bisnis. Dalam bisnis, perencanaan strategi mencakup analisis SWOT, strategi opportunities theories, untuk memahami posisi pasar dan merumuskan strategi jangka panjang. Militer juga menggunakan analisis SWOT untuk merencanakan operasi dan strategi terhadap strategi pertahanan. Perencanaan melibatkan pemetaan kekuatan dan kelemahan serta identifikasi peluang dan ancaman di arena global. Pengambilan keputusan. Dunia bisnis. Pengambilan keputusan dalam bisnis seringkali melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memerlukan data pasar serta analisis kompetitif. Keputusan harus cepat dan tepat untuk menangkap peluang pasar. Militer. Di militer, mengambil keputusan seringkali dilakukan dalam situasi tekanan tinggi dengan informasi yang terbatas. Keputusan harus segera diambil untuk merespon ancaman yang mungkin muncul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi saya yang berjudul Persamaan Strategi Militer dan Strategi Bisnis. Nah, walaupun konsepnya berbeda, strategi militer dan bisnis memiliki banyak kesamaan dalam tujuan dan pendekatannya. Nah, berikut ada beberapa poin yang penting. Nah, poin yang pertama itu tujuan utama, yaitu baik militer maupun bisnis bertujuan untuk mencapai kemenangan atau keberhasilan. Dan dalam bisnis, kemenangan berarti mencapai keunggulan kompetitif dan meraih tujuan finansial. Nah, sedangkan dalam militer, kemenangan berarti mencapai tujuan misi dan mengalahkan musuh. Nah, poin yang kedua itu analisis lingkungan, yaitu di kedua bidang ini sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang lingkungan mereka. Nah, militer menganalisis keuntungan musuh, medan perang, dan kondisi cuaca. Sementara bisnis analisis pasar, pesaing, dan tren industri. Nah, poin yang ketiga itu pengelolaan sumber daya. Nah, baik militer maupun bisnis harus mengelola sumber daya mereka secara efektif. Militer, pengelolaan pasukan,
senjata dan logistik, sedangkan bisnis pengelolaan keuangan, tenaga kerja, dan teknologi. Poin yang keempat itu perencanaan strategis, yaitu kedua bidang ini memerlukan perencanaan yang matang dan fleksibel. Sedangkan militer merencanakan serangan, pertahanan, dan manuver. Sementara bisnis merencanakan peluncuran produk baru, ekspansi pasar, dan pengelolaan risiko. Poin kelima itu pengambilan keputusan. Baik militer maupun bisnis melibatkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan informasi yang ada. Nah, poin yang keenam, adaptasi lingkungan yang dinamis menutup kedua bidang untuk terus mendapatkan dengan perubahan. Sedangkan militer harus menyesuaikan taktiknya dengan perubahan situasi di medan perang. Sementara bisnis harus menyesuaikan strategi bisnisnya dengan perubahan pasar. Poin ketujuh itu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang kuat sangat penting dalam kedua bidang. Atau seorang pemimpin militer harus menginspirasi masuknya untuk mencapai kemenangan. Sementara seorang pemimpin bisnis harus menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini pun ada contoh penerapan strategi militer dalam bisnis. Nah, contoh pertama itu adalah analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini mirip dengan analisis kekuatan atau kelemahan dan peluang dan ancaman dan militer. Nah, yang kedua itu strategis pengumpungan. Strategis pengumpungan ini memblokir pesaing dengan sebagian cara, seperti perang harga atau inovasi produk yang cepat. Yang ketiga itu gerilya. Nah, gerilya ini perusahaan kecil yang bergerak cepat dan adaptif untuk melawan perusahaan besar. Nah, yang kelima itu strategi laut biru. Strategi laut biru ini menciptakan pasar baru yang belum terjadi oleh pesaing. Nah, sekian materi dari saya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan nama saya, nama Gafri dengan NIM 2251201195. Di sini saya akan membacakan materi saya, sambungan materi yang berjudul persamaan dan perbedaan bisnis dengan militer. Persamaan strategi militer dengan strategi bisnis. Yang pertama itu gunakan istilah yang sama atau sasaran, misi, kekuatan, dan kelemahan digunakan dalam kedua bidang. Ini untuk deskripsi objektif dan analisis internal dan eksternal. Sasaran utama adalah mencapai keunggulan kompetitif baik dalam pertempuran militer maupun persaingan bisnis. Yang kedua itu adalah memperoleh kekurangan kompetitif. Unsur kejutan atau elemen of surprise dapat memberikan keunggulan kompetitif yang besar dalam strategi militer, dan bisnis strategi yang tidak terduga dapat membingungkan lawan dan memberikan keuntungan. Nah, yang ketiga itu ada sistem informasi yang akurat. Data tentang lawan pesaing sangat penting dalam kedua strategi. Sistem informasi yang memberikan data tentang strategi dan sumber daya lawan atau pesaing sangat penting untuk merumuskan dan menerapkan strategi yang efektif. Yang keempat itu ada strategi perubahan, atau kedua strategi harus beradaptasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan dasar teknologi dan kebijakan regulasi dapat menjadi tantangan yang perlu diatasi yang tepat. Nah, di sini ada perbedaan strategi militer dengan strategi bisnis. Nah, yang pertama itu tujuan utama bisnis adalah mencapai probabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Sedangkan tujuan utama militer itu adalah melindungi negara dan warganya dari ancaman eksternal serta menjaga keamanan nasional. Dan yang kedua itu ada dimensi ruang dan strategi. Dimensi ruang dan strategi lebih terfokus pada
spesial dan temporal, sedangkan strategi bisnis lebih fleksibel dalam lingkup operasional dan pasar global. Dan yang terakhir itu ada strategi hasil yang biasanya diukur melalui parameter seperti kemenangan pertempuran, keamanan wilayah, sedangkan hasil strategi bisnis diukur dengan melalui parameter ekonomi seperti pendapatan, margin laba, dan pangsa pasar. Nah, bagian kesimpulannya, manajemen adalah proses penting yang memungkinkan organisasi yang merumuskan, menerapkan, mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang bertujuan untuk mencapai tujuan jangka yang panjang dengan fokus utama pada menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu musta'an wa Allahu muwaffiq wa biqorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kami lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri.